Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semuanya. Sebelumnya di sini kami dari kelompok satu dalam mata kuliah oleokimia. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana proses dalam oleokimia terhadap produk-produk yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di mana pada kelompok kami akan mendiskusikan dengan satu produk yaitu sabun. Ini mana sabun itu merupakan suatu produk yang menjadi kebutuhan khusus kita tersendiri yang mungkin saja kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, mungkin sesuai urutan terkecil ya. Baik, perkenalkan nama saya Mujahidah Fazria Siregar, biasa dipanggil Mujah, NIM 23040505. Perkenalkan, nama saya Dwi Utami dengan NIM 23040504. Perkenalkan, nama saya Rafles Frandiko dengan NIM 23040536. Perkenalkan, saya Rizky Adelia dengan NIM 3040541. Perkenalkan nama saya Karen Angelika dengan NIM 23040511. Oke, mungkin di sini kami akan membahas tentang bagaimana sabun. Nah, mungkin sabun itu udah tahu ya kita bagaimana wujud dari sabun ini. Mungkin kita udah tahu ada yang wujud dari bentuk batangan ataupun cair. Dan mungkin kita bebas sih pilih yang mana. Dan untuk proses, reaksi, produksi, bahkan ke pabrik dalam pembuatan sabun, di sini kami akan jelaskan satu persatu. Nah, di sini yang pertama itu eh, bahan-bahan dalam pembuatan sabun itu nanti akan dibahaskan oleh saudara Karan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sabun. Nah, sabun itu apa sih sebenarnya? Nah, sabun itu adalah reaksi kimia antara lemak yang direaksikan dengan tambahan basa seperti KOH dan NaOH dan akan menghasilkan gliserol dan senyawa ONA, senyawa antara lemak dan basa. Nah, bahan baku dalam pembuatan sabun kami mengambil sumber dari eh, link YouTube tersebut, di mana pada link tersebut dilakukan praktikum pembuatan sabun dengan menggunakan bahan ekstrak korkol dan bahan tambahan lainnya yaitu minyak zaitun, minyak kelapa, ekstrak korkol, esensial oil vanilla, dan larutan NaOH. Nah, pada pembelajaran kita di saat ini tentang seputar terkait dengan oleokimia. Nah, untuk menentukan apakah suatu produk mengandung oleokimia atau tidak, kita harus mengingat apa sih itu sebenarnya pengertian dari oleokimia. Nah, oleokimia itu adalah bahan kimia yang didapatkan dari lemak atau minyak nabati maupun hewani. Nah, kalau kita mau mengartikan bahwa produk itu ternyata ada lemak atau ada bahan oleokimia, kita harus melihat ada lemak nggak atau minyak nggak di dalam produk tersebut. Nah, pada praktikum yang mereka lakukan di link YouTube tersebut, mereka menggunakan ekstrak alkohol. Nah, bahan oleokimia yang didapatkan, yang bisa kita simpulkan mereka gunakan pada praktikum tersebut adalah ada dua, yakni minyak zaitun dan minyak kelapa. Nah, secara teori, minyak zaitun itu adalah contoh dari asam oleat, di mana di dalam minyak zaitun itu terkandung 80% asam lemak tak jenuh dan 20% terkandung asam lemak tak jenuh. Nah, asam lemak tak jenuh itu sendiri adalah asam lemak yang memiliki ikatan rangkap. Sementara asam lemak jenuh itu adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap atau bisa kita bilang ikatannya itu tunggal. Kemudian ada minyak kelapa. Kalau secara teori kita kenal minyak kelapa itu adalah asam laurat. Nah, asam laurat itu adalah asam lemak tapi tergolong ke dalam asam lemak jenuh dengan jumlah atom karbon 6 sampai 12.
Kepada saudara Karan, udah bisa nggak mencukupi jawabannya? Sudah. Oke, tadi kan udah dijelaskan nih sama saudara Karan bagaimana bahan dalam pembuatan sabun. Kayak bang tadi menggunakan asam lemak jenuh sama lemak tak jenuh. Nah, mungkin dengan ada bahan-bahan ini mungkin itu ada proses nih dalam pembuatan sabun. Nah, untuk proses sendiri ini boleh nggak sih dijelaskan sama saudara Vivi dulu? Baik, saya sini akan membahas pembuatan sabun. Seperti yang kita tahu, proses ini meliputi saponifikasi yang dimana reaksi kimia antara lemak atau minyak dengan alkali. Biasanya itu natrium hidroksida untuk sabun padat atau kalium hidroksida untuk sabun cair. Lemak atau minyak secara kimia dikenal sebagai trigliserida mengandung lantai panjang asam lemak. Jadi ketika trigliserida ini bereaksi dengan alkali, mereka dipecah menjadi gliserol dan disebut juga gliserin. Dan garam asam lemak yang kita kenal sebagai asetat. Di sini bisa kita lihat trigliserida itu ditambahkan dengan NaOH atau basa yang menghasilkan gliserol dan sabun. Untuk contohnya kita menggunakan minyak kelapa yang kaya akan asam laurat dalam pembuatan sabun. Proses saponifikasi akan menghasilkan sabun sodium laurat yang dikenal karena busanya yang melimpah dan kemampuan membersihkannya yang baik. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang reaksi kimia dalam sabun. Jadi, sabun itu kan dibuat melalui reaksi kimia yang disebut saponifikasi. Jadi, sabun itu merupakan salah satu produk pembersih yang paling sering kita gunakan, pembersih yang paling lama juga digunakan oleh leluhur gitu. Nah, sabun ini terbentuk melalui proses kimia yang disebut saponifikasi. Proses ini melibatkan reaksi antara lemak atau oil dengan basa kuat. Jadi, saponifikasi adalah reaksi kimia antara asam lemak dan basa. Asam lemak itu bisa jadi minyak atau lemak, dan basa itu bisa jadi natrium hidroksida atau eh, kalium hidroksida. Jadi, persamaan umum dari reaksi ini bisa yaitu lemak dalam trigliserida ditambah dengan NaOH menghasilkan sabun dan gliserol. Kemudian bahan-bahan utama dalam pembuatan sabun itu ada minyak atau lemak itu sebagai sumber trigliserida seperti minyak kelapa, minyak zaitun, atau lemak hewani. Nah, basa kuat itu atau biasa disebut dengan alkali biasanya menggunakan natrium hidroksida untuk sabun batang dan kalium hidroksida untuk sabun cair. Secara umum, reaksi ini melibatkan trigliserida menjadi asam lemak bebas dan penggabungan asam lemak ini dengan ion natrium, kalium untuk membentuk sabun. Jadi, trigliserida itu molekul besar yang terdiri dari 3 asam lemak yang terikat pada satu molekul gliserol. Basa kuat ada NaOH dan KOA memutus ikatan trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Jadi untuk tahapan reaksinya itu ada hidrolisis. Trigliserida dipecah oleh basa menjadi gliserol dan asam lemak, kemudian saponifikasi asam lemak bergabung dengan ion natrium dan kalium dari basa membentuk garam asam lemak yaitu sabun. Nah, sabun ini itu memiliki bagian hidrofilik atau suka cair dan hidrofobik yang tidak suka air. Berarti yang memungkinkan sabun itu untuk melarutkan lemak dan kotoran dalam air. Jadi kesimpulannya adalah sabun itu terbentuk melalui proses saponifikasi di mana lemak bereaksi dengan basa kuat menghasilkan sabun dan gliserol. Sabun ini berfungsi sebagai surfaktan yang efektif membersihkan minyak dan kotoran di kulit atau permukaan. Baiklah, saya kembalikan kepada teman saya untuk menjelaskan subbab yang lain. Oke, berarti dalam proses reaksi dalam pembuatan sabun ini ada dua ya, Saudara Muja.
Ada reaksi hidrolisis sama reaksi saponifikasi ya. Iya, benar. Oke, mungkin tadi itu dijelaskan sama saudara Mujadi kan bagaimana reaksi-reaksi dalam pembuatan sabun. Nah, mungkin sekarang kita akan membahas bagaimana peran oleokimia terhadap sabun. Oke, mungkin bisa dijelaskan oleh saudara Diutami. Oke, tadi kan sudah dijelaskan dengan Muja tadi ya. Juga sudah dijelaskan oleh tadi bahan pembuatan sabun itu mengandung asam lemak. Kemudian dari Muja juga sudah diulang-ulang kembali bahwasannya dari persamaan reaksi tersebut ada yang namanya reaktan, yaitu reaktan bahan bakunya mengandung minyak atau lemak yang ditambah dengan basa yaitu NaOH. Nah, yang reaktan minyak atau lemak tadi merupakan oleokimia tersebut. Kenapa disebut oleokimia? Karena oleokimia sendiri itu merupakan senyawa turunan dari asam lemak ataupun minyak yang digunakan dalam pembuatan sabun ini. Nah, tadi contohnya sudah dijelaskan juga. Kemudian peran tadi itu selain yang sudah dijelaskan tadi sebagai bahan baku dalam perbuatan sabun. Contohnya itu seperti asam palmitat dengan rumus molekul C16H32O2 atau bisa juga asam stearat dengan rumus molekul C18H36O2. Yang tadi sudah dijelaskan seperti reaksi saponifikasi tadi atau reaksi pembuatan sabun tadi ditambah dengan basa seperti NaOH atau KOH sehingga dia bahan tadi bisa memberikan efek untuk bahan bahan tersebut menjadi keras atau sabun tersebut menjadi keras atau tahan lama. Karena rantai hidrokarbon tadi yang kita tahu tadi seperti C16 atau C18 dari angka C-nya saja, jumlah C-nya saja, kita mengetahui bahwasannya rantai karbonnya panjang sehingga struktur molekulnya dia lebih kokoh. Oke, next. Nah, selain tadi sebagai bahan baku, oleokimia juga digunakan sebagai surfaktan. Apa itu surfaktan? Surfaktan ini dia gunanya untuk mengurangi tegangan permukaan air. Jadi air tersebut lebih mudah untuk membasahi bagian hidrofilik. Hidrofilik itu apa? Hidro artinya air dan filik itu artinya suka. Jadi dia suka dengan air atau bisa berinteraksi dengan air. Kemudian ada bagian hidrofobiknya. Tadi sudah disebutkan hidro artinya air dan fobik itu artinya takut. Sehingga dia tidak bisa berinteraksi dengan air. Makanya dia berinteraksi dengan selain air, yaitu gunanya untuk mengikat atau melarutkan kotoran maupun minyak. Sehingga kotoran tadi dapat terangkat saat dibilas. Nah, contoh senyawa yang bisa digunakan sebagai surfaktan ini seperti asam laurat atau SLS, yaitu SLS ini sering banget ya kita dengar di produk sabun, di ingredient sabun, yaitu sodium laurat sulfat. Nah, kemudian yang ketiga itu fungsinya sebagai agent foaming. Apa itu? Agent foaming ini gunanya dia untuk pembuatan atau peningkatan busa. Dengan cara apa? Dengan cara menurunkan tegangan permukaan larutan. Sehingga udara yang terangkat itu bisa membentuk sebuah gelembung. Dan gelembung tersebut membentuk busa. Busanya itu bisa mengangkat kotoran dari minyak. Nah, contohnya itu seperti glikol distearat dengan rumus molekul C38H24O4. Next. Nah, selain itu, oleokimia tersebut juga bisa digunakan sebagai antibakteri. Ini mungkin hal yang jarang didengar ya, bahwasannya oleokimia dalam sabun itu sebagai antibakteri. Kenapa bisa disebutkan sebagai antibakteri? Karena asam lemak tadi bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Caranya itu dengan cara merusak membran sel. Sehingga pertama-tama nih dia membentuk kompleks dengan membran sel sehingga sel tersebut mengalami kebocoran dan bakterinya lalu mati gitu. Contoh senyawanya yang digunakan sebagai antibakterinya itu yaitu asam laurat.
asam laurat ini bisa membunuh bakteri seperti Staphylococcus aureus. Nah, kemudian selain itu juga bisa oleokimia berperan sebagai pelembab dalam pembuatan sabun. Karena asam lemak itu bisa meningkatkan kemampuan sabun dalam melembabkan kulit. Karena dia mencegah kulit kering dan bersisik. Caranya itu dengan membuat lapisan pelindung di kulit sehingga mencegah kehilangan air dari kulit. Contoh senyawa yang bisa digunakan sebagai pelembab ini yaitu asam oleat. Nah, dan yang terakhir itu oleokimia dapat berperan sebagai emulsifier. Emulsifier itu apa? Emulsifier itu gunanya dia untuk mencampurkan fase minyak dan fase air biasanya yang tidak bisa bercampur. Karena dia itu mempunyai struktur amfilik asam lemak yang bagian hidrofiliknya tadi itu yang berinteraksi dengan air dan bagian hidrofobiknya tadi itu berinteraksi dengan minyak. Sehingga terbentuklah dia sebuah emulsi. Contoh senyawa yang digunakan sebagai emulsifier itu bisa seperti asam risinoleat. Oke. Ya, mungkin tadi itu pembahasan dari Saudara Dwi ya, bagaimana udah lengkap lah pembahasannya tadi dari bahan-bahan, proses hingga ke reaksi-reaksinya juga. Nah, sekarang ini saya akan menjelaskan nih bagaimana teknologi dalam pembuatan sabun. Mungkin dari gambar ini udah tahu ya gambarnya proses dalam pembuatan sabun itu tentu sekarang ini udah pakai teknologi mesin yang canggih. Yang pertama itu dalam pembuatan sabun itu kita menggunakan namanya mesin Sigma, di mana eh, mesin Sigma ini biasa disebut dengan Sigma Mixer. Dalam pembuatan ini, dalam pembuatan sabun, alat ini berperan dalam pengadukan bahan-bahan yang diperlukan atau bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sabun. Ya mungkin gambarnya boleh kita lihat ya di sini. Nah, ini tadi ini alat ini digunakan untuk penggabungan bahan-bahan yang udah dijelaskan oleh saudara Karan tadi nih. Kayak bahan utamanya itu minyak zaitun, minyak kelapa, dan apabila dia kayak untuk sabun cair itu dia menggunakan Texavan nih. Dan kalau untuk apa kapasitas dari alat ini itu tergantung pemakaian atau kebesaran dari alat. Namun untuk kapasitas umumnya itu sekitar 50 sampai 5.000 kilogram. Jadi muat sih banyak di sini ya. Mungkin kalau di rumah tangga itu kita pakai biasanya mixer gitu yang kecil. Nah, oke, next. Nah, setelah dari mixer Sigma tadi, itu semua bahan-bahan yang udah dicampur tadi, ini akan digunakan lagi alat berikutnya itu bulk conveyor. Di mana alat bulk conveyor ini merupakan alat yang sebagai aliran. Ini mana tujuannya ini untuk membawa material bahan yang udah diaduk ke bagian lainnya. Maksudnya di sini eh, untuk memindahkan bahan-bahan yang udah diaduk dari alat eh, Sigma Mixer itu ke alat selanjutnya itu menggunakan alat bulk conveyor ini. Dimana bagaimana yang pertama itu fungsinya adalah mempercepat. Yang berikutnya adalah mengurangi sumber daya manusia. Yang ketiga adalah menjaga kehigienisan. Bagaimana eh, tidak terkontaminasi bahan-bahan yang udah digunakan dalam pembuatan sabun ini. Jadi ini merupakan suatu aliran untuk pembawa bahan yang sudah diaduk dari Sigma Mixer ke alat berikutnya. Oke, next. Mungkin FYI aja tambahan bahwasannya tadi alat conveyor tadi banyak atau sering kita jumpai dalam proses pembuatan atau produksi sebuah bahan baku. Yang dimana kalau sudah dalam skala pabrik biasanya menggunakan alat ini untuk mengangkut materialnya. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya itu adalah alat simplex Trivia folder, folder. Jadi mana untuk memurnikan dan mengekstruksi sabun dari mixer. Nah, tadi kan alatnya pertama kan dari mixer nih, mixer Sigma Sigma mixer nih. Nah, kemudian dibawa oleh uh,
alat bulk conveyor nih ke simplex refiner floater nih. Dan di mana pada alat simplex refiner ini itu akan memurnikan bagaimana eh, kayak pemisahan juga ada kotoran atau enggak. Jadi sila lebih diaduk lagi atau untuk mengekstruksi bahan-bahan yang digunakan dari setelah pengadukan dari mixer. Oke, mungkin di sini juga bakal ada penambahan-penambahan zat lain untuk pengadukan lebih lanjutnya lagi dalam pembuatan sabun. Next. Oke, alat berikutnya adalah triple rolled mill, di mana alat ini untuk menghilangkan gelembung udara dan kelebihan air dari sabun sehingga dihasilkan busa dalam jumlah banyak. Nah, mungkin tadi kan dijelaskan dari saudara Dwi nih, kalau sabun itu adanya beberapa reaksi yang bisa saja untuk menghasilkan gelembung atau busa nih. Nah, cuma di sini dalam proses menggunakan alat triple rolled mill ini, kita menggunakan alat ini untuk mengurangi eh, terjadinya gelembung-gelembung pada produk sabun. Namun setelah dalam tercapainya produk itu bukan berarti mengurangi pada saat penggunaan sabun itu mengurangi busa, bukan, tapi pada saat pengproduksian sabun itu setelah jadi produk. Jadi tujuannya di sini untuk menghilangkan gelembung udara dan kelebihan air pada produk tersebut. Dimana mungkin kalau dia nanti ada gelembung udara atau kelebihan air itu akan mengurangi kualitas dari produk tersebut. Oke, next. Nah, untuk produk berikutnya itu Duplex Vacuum Cleaner. Di mana untuk mencetak sabun agar dihasilkan bentuk sabun sesuai dengan yang diinginkan sekaligus memadatkan sabun. Nah, mungkin ini alat terakhir ya, di mana pada Duplex Vacuum ini merupakan alat dalam pembentukan sabun setelah tadi dikurangi kandungan busa ataupun kelebihan air. Nah, setelah itu bisa dibentuk dia menjadi bagaimana bentuk sabun yang kita inginkan. Kayak bilang oleh saudara karena tadi, mungkin sabun itu bentuk padat atau bentuk cair. Nah, dalam alat duplex vacuum inilah kita menentukan bagaimana produk sabun yang kita inginkan dan produk sabun yang dihasilkan yang mungkin saja bentuk padat atau cair. Oke, next. Oke, mungkin sekian penjelasan kami bagaimana tentang proses reaksi bahan dan alat-alat yang digunakan dalam produksi sabun. Mungkin dari teman-teman ada nggak yang mau ditanyakan bagaimana lagi tentang eh, perkembangan dalam pembuatan sabun ini? Apakah udah pas? Mungkin bisa atau rasa penasaran aja mungkin kali ya, Rafes. Kan tadi banyak nih alat-alatnya. Kira-kira ada nggak misalnya kalau kita buat sabun nih, tapi bukan skala pabrik, ada nggak alat yang bisa tidak kita gunakan untuk menghemat gitu? Oh, berarti maksudnya tadi kan kayak yang saya jelaskan tadi itu kan ada 5 alat nih dalam pembuatan skala besar nih. Nah, Hmm. kalau misalnya buat skala kecil nih, apakah 5 tersebut tetap dibutuhkan gitu ya? Ya. Oke, mungkin kalau dari saya, menurut saya itu tidak harus semuanya sih. Karena kenapa? Mungkin tadi kan kalau untuk alat Sigma mixer itu mungkin saja kita boleh menggunakan alat-alat yang kecil gitu kan, kita mixer baru gitu. Nah, untuk alat yang dominannya lagi itu dalam alat eh, alat duplex vakum. Nah, mungkin di sini kan yang saya jelaskan tadi bahwasannya alat duplex vakum itu merupakan alat untuk pencetakan sabun yang kita gunakan. Nah, sedangkan kalau kita membuat sabun dalam skala kecil, itu kan tergantung kita sendiri juga. Bagaimana produk sabun yang mau kita hasilkan, yang kita inginkan gitu. Jadi tergantung kita. Kalau memang kita menghasilkan sabun, ya bebas menghasilkan cair atau padat. Ya mungkin saja kita tidak perlu menggunakan yang namanya alat duplex vakum ataupun alat yang sejenis dengan alat tersebut. Oke, kira-kira udah menjelaskan, menjawab nggak sih, Saudara Dwi Utami?
Oke, sudah menggambarkan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau didiskusikan lagi nggak sih? Sepertinya cukup ya. Cukup. Oke. Mungkin sekian dari kami, penjelasan kami tentang eh, proses dalam bahan produksi reaksi hingga alat-alat dalam pembuatan sabun. Mungkin kurang lebih kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan kami juga mengucapkan terima kasih dari kelompok satu kepada Ibu Rinta Manurung selaku dosen pengampu dalam mata kuliah oleokimia. Sekian dari kami, terima kasih banyak.